Perkenalkan, nama saya Regina Francina Penelia Longdong dengan NIM 2006-1104-126, Angkatan 2020 kelas C3. Perkenalkan, nama saya Evangelista Mancoro dengan NIM 2106-1104-0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irvania Rerungan dengan NIM 2106-1104-0117. Terdapat dua jenis pengujian utama, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap struktur pengendalian intern, sedangkan pengujian substantif merupakan pengujian terhadap saldo akun dari laporan keuangan. Ada dua pengujian yang dapat dipilih auditor, yaitu pertama, primarily substantive approach. Ketika auditor memilih pendekatan ini, maka ditekankan pada pengujian substantif. Tahap-tahap dalam melakukan metode ini yaitu pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Kedua, menetapkan risiko pengendalian berdasarkan pengujian pengendalian yang dilakukan dalam menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Ketiga, menentukan kemungkinan dapat tidaknya dilakukan pengurangan lebih terhadap tingkat risiko pengendalian yang telah dilakukan. Keempat, melaksanakan pengujian pengendalian tambahan untuk memperoleh bukti tambahan. Kelima, melakukan revisi atau menetapkan kembali risiko pengendalian berdasarkan bukti tambahan. Keenam, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Ketujuh, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Dan kedelapan, merancang pengujian substantif. Kemudian yang kedua ada lower assessed level of control risk approach. Bila auditor memilih lower assessed level of control risk approach, maka ditekankan pada pengujian pengendalian. Ada beberapa tahap dalam pendekatan ini, yaitu pertama, menghimpun dan mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern. Kedua, merencanakan dan melaksanakan pengujian pengendalian. Ketiga, menetapkan risiko pengendalian. Keempat, melakukan dokumentasi atas penetapan risiko pengendalian. Kelima, melakukan penilaian terhadap kemampuan tingkat risiko pengendalian yang telah ditetapkan tersebut untuk mendukung tingkat pengujian substantif yang direncanakan auditor. Dan keenam, merancang pengujian substantif. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini memfokuskan diri pada tiga hal, yaitu yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan. Yang kedua, sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun. Yang ketiga, siapa yang menerapkan pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, concurrent test of control, dan yang kedua, pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, atau additional or planned test of control. Yang dimaksud dengan concurrent test of control yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, pengujian pengendalian tambahan yang direncanakan atau additional planned test of control, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Nah, berikut juga ada dua prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian, yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien, dan yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya kita masuk pada pengujian substantif. Di sini ada 8 prosedur untuk melakukan atau melaksanakan pengujian pengendalian substantif, yaitu pengujian pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Berikut pengamatan atau observasi terhadap personel dalam melaksanakan tugas mereka. Berikut menginspeksi dokumen dan catatan. Berikut melakukan penghitungan kembali atau reperforming. Berikut konfirmasi, kemudian analisis, tracing atau pengusutan, yang terakhir vouching atau penelusuran. Selanjutnya di sini ada beberapa tipe pengujian substantif yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pengujian detail saldo, yang kedua pengujian detail transaksi, yang ketiga prosedur analitis. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengujian substantif. Tipe pengujian substantif yang pertama yaitu pengujian detail saldo. Metodologi perancang pengujian detail saldo itu meliputi 4 tahapan,
yaitu yang pertama, menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun, yang kedua, menetapkan risiko pengendalian, yang ketiga, merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis, dan yang keempat, merancang pengujian data saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara keseluruhan. Sekarang kita masuk pada pengujian detail transaksi. Pengujian detail transaksi dilakukan untuk menentukan yang pertama, ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien, yang kedua, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal, yang ketiga, kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu apabila auditor mempunyai keyakinan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dan diposting secara tepat, maka auditor dapat meyakini bahwa saldo total buku besar adalah tepat. Pengujian detail transaksi terutama dilakukan dengan tracing dan vouching. Auditor tidak perlu melakukan pengujian detail transaksi dan pengujian detail akun apabila yang pertama, hasil prosedur analitis sesuai dengan yang diharapkan auditor. Kemudian, tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk suatu asersi adalah tinggi. Analitis ada 4 kegunaan prosedur analitis, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri klien. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga, untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Yang keempat, untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi yang analisis dalam mendeteksi kemungkinan terjadi salah saji material tergantung pada faktor berikut. Yang pertama, sifat asersi. Kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan. Yang ketiga, tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Kemudian, ketepatan harapan. Luas pengujian substantif, semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang diperlakukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Dual purpose test. Dual purpose test adalah suatu prosedur pengujian yang sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Contohnya, dual purpose test adalah reperformance.